Pak Adil, Pak. Ah, gitu. Pak atas, Pak. Atas semoga, Pak. Kira orang apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan wa syukronillah amma ba'du, para peserta Maghrib Mengaji Online yang saya hormati, saya cinta dan saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji Online yang akan membaca surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 12. Ini enggak ini. Di ini. Pak. Dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, kehadiran tamu istimewa, yaitu Ustadzah Rifdah, juara 2 Musabaqah Hifdzul Quran tingkat internasional di Jordania. Yang malam ini kehormatan, kebanggaan bagi Maghrib Mengaji Online akan mendengarkan langsung Ustadzah Rifdah untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 10-12. Kemudian kita akan berbincang-bincang dengan Ustadzah Rifdah sekitar keberhasilannya, kemudian bagaimana kiat-kiatnya, dan sebagainya. Termasuk nanti para peserta Maghrib Mengaji bisa memberikan pertanyaan untuk Ustadzah Rifdah ini berkaitan dengan kegiatannya selama ini yang bisa menghafal Quran 30 juz, kemudian bisa menjadi juara pemenang di tingkat internasional di Jordania. Silakan yang ingin bertanya bisa nanti di kolom komentar, akan saya bacakan ke Ustadzah Rifdah dan Ustadzah Rifdah akan membacanya. Baik, hadirin hormati, makasih atas kehadirannya. Bu Eda, Mang Ayi, SDIT, ada Haji Thomas Darmawan, makasih. Ada XOTJ3D, makasih. Ibu Etatea, Kepsek SMP 1 ini ya, Cimalaka, Bu Aida, Bu Imi, makasih sekali. Ibu dan Bapak, para peserta Maghrib Mengaji Online, pemuda-pemudi, rekan-rekan kita, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dari Allah, keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam urusan, dipanjangkan usia kita, dilapangkan rezeki kita, disolehkan putra-putri kita, dan kita semua mudah-mudahan terhindar dari COVID-19. Bil barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu dan Bapak yang saya hormati, para peserta Maghrib Mengaji Online. Sekarang kami persilahkan Ustadzah Rifdah untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 10-12. Dan para peserta, mari kita simak bersama-sama pembacaan surat Al-Baqarah ayat 10-12 ini. Kita masih menghubungkan ke Ustadzah Rifdah. Ustadzahnya Rifdah minta lambaian tangan, minta komen. Atau Bu Rifdah bisa masuk di komen atau lambaian tangan. Belum, Pak. Ustadzah Rifdah, mohon maaf bisa masuk di komen. Nah. Oke, mari. Alhamdulillah, ini sudah menunggu terhubung pada Ustadzah Rifdah. Silakan Ustadzah untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 10-12. Assalamualaikum, Bu Bupati. Waalaikumsalam, ayo teh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Ustadzah bisa diulang sekali lagi nggak? Bisa diulang membaca yang barusan? Ini banyak yang meminta untuk diulang, silahkan. Ini ya. Bu Rifdah bisa melambaikan tangan lagi, Bu Ustadzah. Nanti kita akan ngobrol, ingin bertanya ke Ibu Ustadzah. Nah. Ya, kita lagi menunggu sambungan. Coba ditelepon. Oh, lagi live ya. Rifdah, nah. Iya, Bu Rifdah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Ya. Ya, Ustadzah bisa sekali lagi? Iya, ya. Oh, enggak. Baik, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa Ustadzah Rifdah. Atur nuhun pisan Bu Rifdah, Teh Rifdah atau Ustadzah Teh Rifdah. Oke, biasa dipanggilnya apa? Teh Rifdah aja ya. Teh Rifdah aja, Pak. Teh Rifdah, ini para peserta ingin tahu gimana ceritanya waktu musabaqah di Jordania itu. Berapa negara yang hadir, berapa peserta, bagaimana bisa ikut serta ke Jordania, bisa dijelaskan Teh Rifdah? Mohon maaf sebentar Bu Bupati, suaranya nggak kedengeran. Ya. Bisa dijelaskan putih di Jordania. Bagaimana? Ya, gimana? Jelas nggak? Terputus-putus, Pak. Terus. Bisa dijelaskan yang di Jordania itu? Ya baik. Ya, terima kasih Pak Bupati. Yordania ini sebelumnya, awalnya ini saya sebelumnya mengikuti MTQ nasional. MTQ nasional di Medan waktu itu mengikuti 30 juz. Dan Alhamdulillah mendapatkan peringkat pertama. Nah dari situlah pihak Kementerian Agama meminta saya untuk mengikuti musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional di Yordania. Nah pada waktu itu memang sebenarnya hanya 1 minggu sebelum acara saya baru diberitahu begitu. Mendadak sekali waktu itu memang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah di sana terdapat 30 peserta dari 29 negara. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah juga saya terpilih menjadi mendapat peringkat kedua setelah Aljazair. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ini prestasi luar biasa dari kebanggaan warga Sumedang, keluarga negara Indonesia menjadi juara 2 sedunia. Jadi 29 negara ya yang ikut. Iya. Ranking pertamanya dari Aljazair, kedua Teh Rifdah. Tapi dah bisa dijelaskan, bisa disampaikan gimana Teh Rifdah kiat-kiatnya bisa menghafal 30 juz ini? Baik, pertama mungkin kalau kita sudah mempunyai niat untuk menjadi seorang penghafal Quran, punya niat ingin menjadi hafidz Quran, bisa menghafal 30 juz, maka kita harus siap bersedia istiqomah untuk menghafal terus-menerus. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga jangan lupa untuk membaca dengan tartil ya. Tartil ini dalam arti at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap hurufnya dan mengetahui waqaf ibtidanya. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Kemudian kalau kita sudah menghafal Al-Quran, tentunya kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga hafalan kita. Nah, terutama bagi yang sudah hafal 30 juz nih. Nah, seharusnya memang 1 hari itu harus sudah bisa istiqomah murojaah 3 juz nih 1 hari. Dengan ya tentunya harus dengan tartil yang optimal juga. Mengetahui juga waqaf ibtidanya. Nah, ini yang paling sulit ketika saya melancarkan hafalan adalah memperbaiki waqaf ibtidanya. Karena ketika saya menghafal, memang waktu itu menghafalnya memang cepat sekali. Tidak memperhatikan waqaf ibtidanya. Nah, ini yang menyulitkan saya ketika melancarkan hafalan saya. Dan alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru saya, Ibu Mutmainah, Ibu Umi Kulsum, yang sudah membimbing saya, alhamdulillah
sampai sekarang bisa istiqomah melancarkan hafalan saya. Ya, subhanallah. Tadi dah ke proses menghafal. Ketika Baik. menghafal itu berapa lama hafal dari juz 1 sampai juz 30? Terus perharinya tiap waktu kapan menghafalnya? Bisa disampaikan? Saya menghafal 7 tahun lamanya, Pak. 7 tahun memang waktu yang lama sekali. Dari SD kelas 3 waktu itu. SD kelas 3, selesainya kelas 1 aliyah. Waktu itu pas masih waktu SD itu saya ngafalnya satu hari itu paling 2 ayat, 3 ayat. Yang penting satu hari itu dalam satu hari harus bisa menyetorkan hafalan gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah menginjak dewasa, waktu SMP itu barulah menghafal 1 sampai 2 halaman. Nah, cara menghafalnya saya biasanya saya baca dulu dari 1 halaman. Baca dulu 1 halaman, baru dari 1 ayat diulang-ulang 3 kali sampai hafal, dan seterusnya sampai 1 halaman begitu. Itu sehari berapa kali atau tiap pada sholat menghafalnya? Menghafalnya biasanya yang paling efektif, yang paling cepat masuk hafalannya itu biasanya waktu tahajud ya, Pak. Jam 2, jam setengah 3 dini hari gitu. Nah, menyetorkan hafalannya itu pada subuhnya. Nah, menyetorkan hafalannya pada subuh. Ya, jadi satu hari menyetorkan hafalan itu sebanyak 2 kali. Paginya untuk menambah hafalan. Nah, setelah maghribnya murajaah atau mengulang hafalan yang sudah kita setorkan kepada guru kita. Begitu. Nah, ini Teh Rifdah ya, kiat-kiat suksesnya atau kunci suksesnya bisa hafal seperti ini, sehingga jadi motivasi untuk yang lainnya. Apa sih kiat yang paling Teh Rifdah rasakan? Yang paling saya rasakan kiat-kiatnya yang pertama, jauhi maksiat. Karena kalau kita mau menghafal Al-Quran tentunya harus jauh dari maksiat ya. Karena ini yang bisa menghalangi kita untuk menghafal, memperkuat hafalan kita. Kemudian tentunya doa dari kedua orang tua kita, doa dari guru-guru kita, supaya menghafal kita bisa berjalan dengan lancar. Begitu, Pak. Terus, nanti sambil menunggu ya, para peserta, kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Ntar pertanyaannya saya bacakan ke Teh Rifdah dan Teh Rifdah bisa menjawab. Saya menunggu pertanyaan dari para peserta Maghrib Mengaji. Teh Rifdah, sekarang nih, yang cerita menjaganya ya, sudah 30 juz hafal. Ini luar biasa, ini kebahagiaan bagi Teh Rifdah, bagi orang tuanya. Kan janji Allah itu akan memberikan surga kepada orang tuanya. Jadi anak soleh ini luar biasa, hafal 30 juz itu pasti memberikan mahkota bagi orang tuanya. Siapa yang tidak mau di surga Allah mendapatkan mahkota seperti itu. Teh Rifdah, cara menjaga hafalan kan murojaah ya. Ini murojaah, ada waktunya. Kemudian di sama siapa? Mungkin sama di Bandungan anak gitu kan. Sama di siapa Bandungan selama ini murojaahnya? Ya. Kalau murojaah itu sistemnya ada murojaah sendiri, ada murojaah bersama gitu. Maksudnya kita ada sistem kalau di pondok pesantren ada tasmi namanya simaan Al-Qur'an gitu. Nanti kita baca, ya teman-teman kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kalau sistemnya tasmi itu nanti kita bisa mengetahui ayat mana tuh yang salah gitu. Jadi kita bisa memperbaiki kesalahan kita begitu. Kalau murojaah sendirinya biasanya satu hari, kalau sudah hatam 30 juz ini, biasanya satu hari 3 juz, Pak. 3 juz pagi, misalnya, tapi dengan metode acak. Misalnya paginya, ba'da subuhnya juz 1, kemudian ba'da zuhurnya juz 11, kemudian ba'da maghribnya juz 21. Jadi semuanya terpegang gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana cara menghafal ayat-ayat Quran yang sama katanya nih? Nah, apakah teteh setiap ini di bawah. Ini nih pertanyaannya, Kak Rifdah, untuk membedakan hafalan ayat-ayat yang sama bagaimana, Kak? Bagus nih, gimana cara lihatnya itu? Ya, untuk cara menghafal ayat-ayat yang sama itu biasanya saya tulis di Al-Qur'an.
Saya tulis di buku saya, di buku catatan saya. Misalnya di ayat saya lupa ya. Misalnya kalau ada misalkan ayat yang sama, saya tulis dulu misalnya di juz 1 ada kalimat wa idza qila lahum la tufs apa ya? Ya, pokoknya nanti kalau misalkan ada ayat yang sama, tinggal ditulis di buku catatan. Misalnya di juz 1 ada yang ayat sama dengan juz 9, begitu ditulis. Nanti ada perbedaannya, kita perbaiki gitu. Oke. Jadi gitu ya. Memang suka kita, misalnya di surat Al-A'la, nyambung ke Al-Ghasyiyah, begitu ya. Iya. Ada yang sama kan, itu yang sering kali terjadi ketika jadi imam dan sebagainya. Tapi dah, bagaimana dari Hairuman ini, dari dah, bagaimana menjaga konsisten semangat baca Al-Quran. Biasanya beberapa hari semangat, tapi berikutnya banyak liburnya katanya. Ini dari Kang Hairuman pertanyaan. Ya, mungkin kalau masalah itu ya, seharusnya memang kita harus konsisten ya. Misalkan dalam sehari ini ada waktu khusus nih untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. 1 jam saja kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Nah, waktu tersebut tidak boleh kita pergunakan dengan kegiatan yang lain. Khusus saja untuk membaca Al-Quran begitu. Jadi tidak ada kegiatan lain yang mengganggu waktu khusus kita untuk membaca Al-Quran begitu. Kalau kita sudah siap konsisten untuk menghafal Al-Quran, kita juga harus bisa konsisten untuk meluangkan waktu kita hanya untuk Al-Quran. Oke. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Kang Arjuna. Arjuna ini, bagaimana kiat membagi waktu menghafal Murojaah dengan aktivitas sehari-hari? Nah, ini memanage waktunya. Silakan. Ya, tadi sudah saya jelaskan tadi ya, kalau misalkan kegiatan kita dari jam 7 sampai sore misalnya sampai asar, nah usahakan ba'da subuh kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Ba'da subuh. Ya, 1 jam saja ba'da subuh, misalnya dari jam 5 sampai jam 6 begitu. Atau bisa juga nih, biasanya kan kalau orang-orang baca Al-Qurannya ba'da maghrib nih. Ba'da maghrib dari jam 6 sampai jam 7 begitu. Oke. Nah, ini Pak, dari saya ada pertanyaan. Cuma ini bisa saya jawab pertanyaannya dari Brianto 7. Teh Rifdah masih single atau sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah punya anak 1 juga. Ini Pak Brianto saya jelaskan, saya hadir di pernikahannya, jadi udah menikah. Nah, kalau dari Sofinatun, kalau belum hafal 30 juz, murojaahnya berapa banyak, Teh? Ya, kalau belum hafal 30 juz, misalnya baru 1 juz, 2 juz. Nah, usahakan dalam seminggu bisa murojaah 1 kali. Tidak apa-apa, murojaah 1 minggu misalnya 1 juz gitu. 1 harinya 5 halaman, kemudian hari keduanya 5 halaman, dan seterusnya. Yang penting ada usaha kita untuk murojaah, untuk konsisten istiqomah menjaga hafalan kita. Oke. Nah, terus dari Kung Griatna ini, bagaimana menerapkan kebiasaan membaca Al-Quran terhadap anak-anak walau tidak ada orang tuanya? Terima kasih. Kebiasaan kita menerapkan kepada anak-anak ya. Ya, kalau menerapkan kepada anak-anak itu mungkin harusnya memang dari orang tua dulu ya. Yeah. Orang tua dulu mencontohkan, insya Allah anak juga bisa semangat untuk membaca Al-Quran. Karena anak-anak itu ya melihat bagaimana orang tuanya dulu. Nah, orang tuanya nggak malas menghafal Al-Quran, malas membaca Al-Quran, ya otomatis anaknya sendiri juga malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk mengaji. Oke.
Tarifdah nih, apa namanya, tentunya apa sih perbedaan yang ada dalam perasaan, dalam hati, dalam kehidupan ketika belum hafal 30 juz dan setelah hafal 30 juz? Ada nggak kelebihan-kelebihan apa yang dirasakan ketika menjadi seorang yang hafal 30 juz? Ya, tentunya ketika sudah selesai khatam 30 juz ada rasa bahagia, ada rasa khawatirnya juga. Bahagia karena alhamdulillah sudah bisa membahagiakan orang tua. Karena insya Allah kalau sudah menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah nanti di surganya kelak bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita. Dan di sisi lain juga khawatir, ada perasaan takut juga takutnya tidak bisa menjaga hafalan kita. Tapi insya Allah kalau kita sudah konsisten, insya Allah kita bisa menjaga hafalan kita dengan cara istiqomah terus menjaga hafalan kita setiap harinya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ini jawaban Teh Rifdah. Jadi kalau apa namanya Teh Rifdah nih, ada juga nih pertanyaan dari Dadah Damaris. Dadah Damaris bertanya nih ke Teh Rifdah, Kak, adakah doa khusus sebelum menghafal Al-Quran? Doa khusus, kalau saya sih biasanya nggak ada sih. Biasanya nggak ada. Nanti kalau khusus ke Sukamantri aja datang ya. Iya. Jadi ya, yang berdoa khusus semua hafalan itu Teh Rifdah ini di pesantren Al Hikamus Salafiyah. Atau masih ke Jakarta bolak-balik di sini sekarang Teh Rifdah? Di Sukamantri. Sekarang tinggalnya di Depok, Pak. Di Depok ya? Ya. Sudah selesai kan kuliahnya udah? Alhamdulillah sudah. S2-nya udah kan? Udah. Alhamdulillah sudah tahun kemarin kebetulan. Oh, tuh. Selesai S2. Jadi sarjana Quran ya. S1, S2-nya juga sarjana Quran. Nanti S3-nya sama Quran juga ya. Amin, mohon doanya Pak Fatih. Luar biasa kita bangga ini. Apa 30 juz, kemudian udah desertasi juga, udah tes kuliahnya S2 sudah beres. Mudah-mudahan cepat ke S3. Teh Rifdah, ada nggak yang disampaikan kepada ini peserta maghrib mengaji online dari Teh Rifdah kepada para peserta? Baik, untuk sahabat maghrib mengaji online dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, karena insya Allah janjinya Allah nanti di akhirat kelak bagi orang yang menghafal Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran akan diberikan mahkota terindah, kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih, ini sangat inspiratif ya, memotivasi kita semua, inspiring istilah anak muda sekarang ini. Banyak nih yang silaturahim nih dari komen-komennya. Terima kasih untuk memotivasi. Kemudian ingin silaturahim saya ke Teh Rifdah. Nanti kalau silaturahim dicatat ya, di list dulu data namanya. Kapan Teh Rifdah pulang ke Sukamantri? Jadi ini asli Sukamantri, Kecamatan Tanjung Kerta, pesantren Al Hikamus Salafiyah. Di pesantren itu pun sekarang adalah pesantren Al-Quran, tempat masyarakat mengaji hafalan Quran banyak dari Sumedang, Jawa Barat, dan dari seluruh Indonesia pun belajar di Al Hikamus Salafiyah. Dan Teh Rifdah, keluarganya, bibinya, pamannya, semuanya hampir rata-rata hafalan Quran. Kalau Teh Rifdah 30 juz, kalau kita mungkin juz 30 lah lumayan. Atau setidaknya juz 30. Setidaknya di maghrib mengaji kita dapat keberkahan. Mudah-mudahan Teh Rifdah ya diberikan kesehatan, Amin. sehat, panjang usia, terus bisa mensyiarkan Islam ini dengan hafalan Qurannya luar biasa. Kita mendengarkan bacaan dari Teh Rifdah, kemudian motivasinya pada kita semua, dimulai bagaimana
belajar Al-Quran, cara menghafalnya, membagi waktunya. Kemudian sekarang setelah hafal 30 juz, bagaimana menjaganya itu yang lebih berat. Dan lebih dari itu adalah membumikan Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau suami Tahribdah ini hafid juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. kalau ini harus punya wudhu terus ya enggak? Iya, terima kasih ya Tahribdah lagi Sama-sama Pak Bupati. Keluarga sangat tentunya memotivasi kita semua menjadi bagian yang ikut membaca Al-Quran, menyimak, mendengarkan dan mengamalkannya. Tahribdah mendingan di Depok, mending di Sumedang tinggalnya. Bingung juga kalau ditanya seperti itu. Terus terakhir nih, karena udah Isa terakhir. Apa saran Tahribdah untuk pembangunan Kabupaten Sumedang? Kira-kira apa yang diharapkan Tahribdah? Harapan saya untuk Sumedang, tentunya semoga Sumedang ini bisa lebih banyak lagi generasi penghafal Al-Quran tentunya ya. Karena insya Allah kalau sudah banyak generasi penghafal Al-Quran, Sumedang ini insya Allah akan semakin berkah. Betul, karena keberkahan akan turun dari langit ke bumi ini, dari Allah ketika sebuah Korea, sebuah tempat, sebuah kota ini penuh iman dan takwa. Iman dan takwa, banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Tahribdah, makasih sekali ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Bupati. Terima kasih, salam pada keluarga semuanya ya. Mama, dengerin nggak? Ikut nggak Mama di sini? Kurang tahu juga ini. Ya, makasih sekali Tahribdah ya. Sama-sama Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bagi pengaji. Demikianlah tadi kita semua telah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Tahribdah, juara 2 internasional, juara 2 dunia, Musabaqah Hifdzil Quran 30 juz di Jordania. Dari 29 negara, Tahribdah juara kedua, pertama dari Aljazair, dan tadi kita mendengarkan kiat-kiatnya, kunci-kunci suksesnya dan sebagainya. Jangan lupa minta doa sama orang tua, komitmen yang kuat, bagi waktu dan sebagainya. Kemudian kedepannya insya Allah maghrib mengaji ini pun kita akan ada ngajinya, ayatnya terus nyambung. Ada nanti peserta ikut membaca, ada juga talk show-nya. Kita ingin mengaji juga, mengkaji juga bagaimana pengalaman, kiat-kiat dan sebagainya dengan seperti Tahribdah atau dengan tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua. Insya Allah kita seminggu sekali akan mengundang tokoh untuk talk show, untuk sharing berkaitan dengan kiat-kiat suksesnya, baik dari ilmu keagamaan maupun dalam bidang-bidang lainnya, sehingga mengkaji dari berbagai sisi. Ada ngaji Qurannya, kemudian ada motivasinya, ada sharing pengalamannya dan sebagainya, sehingga menambah-nambah ilmu pada kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik, Bapak yang saya hormati, insya Allah besok surat kedua Al-Baqarah ini surat yang kedua, saya betina ayat 13-15. Besok siap-siap baca ya, ayat 13 sampai 15 kita kembali lagi akan baca Al-Quran surat 13-15, dan para peserta yang mengikuti akan diberikan kesempatan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 13-15. Insya Allah Jumat depannya, minggu depannya insya Allah ada seseorang menteri nanti yang akan ikut ngaji bareng kita, sekaligus kita ingin mendengar pengalaman suksesnya dan sebagainya. Minggu depannya ada seorang menteri akan hadir, minggu depannya lagi ada tokoh nasional dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan ada hal-hal baik yang kita dapatkan sebagai motivasi untuk kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih
atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.